Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Real Petani Indonesia. Nah, hari ini kita membahas tentang sesuatu yang ya seputar dunia ya teman-teman, bukan hanya seputar pertanian, tetapi ya nanti kesana juga ya teman-teman. Nah, hidup di desa pilihan bijak saat dunia krisis 2030. Ada yang memprediksi bahwa tahun 2030 bakalan terjadi krisis ya teman-teman. Nah, jadi mari kita bahas hal ini, apa hubungannya dengan hidup di desa. Nah, karena desa itu adalah tempat yang paling nyaman di saat krisis ya teman-teman. Ya, mari kita simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Nah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya di dunia yang benar-benar masuk ke krisis besar pada tahun 2030? Nah, saat ini juga sudah terasa krisis ya teman-teman. Nah, apakah kota yang megah masih bisa menjamin kenyamanan hidup, atau justru desa yang sederhana menjadi penyelamat? Ya, seperti kota Jakarta ya teman-teman ya, Bandung dan sebagainya, Surabaya, Medan. Nah, teman saya yang dulu hidup ya mapan di kota, gaji besar dan karir terjamin, namun ia memilih pulang ke desa teman-teman. Dengan tabungannya ia membeli lahan dan membangun rumah kecil, lalu beternak dan bertani. Nah, kini hidupnya lebih tenang, sehat, dan bahagia bersama alam serta masyarakat sederhana, teman-teman. Nah, melihat situasi global saat ini, potensi krisis dunia bukanlah hal yang mustahil. Nah, kita melihat geopolitik internasional semakin panas. Nah, perebutan sumber daya seperti energi dan pangan semakin tajam. Nah, sementara sistem ekonomi global rapuh oleh utang dan ketidakstabilan. Jika ekonomi dunia runtuh, harga kebutuhan pokok melonjak, rantai pasok terganggu, bahkan kota-kota besar bisa lumpuh karena bergantung pada distribusi yang panjang. Nah, dalam kondisi seperti itu, desa bisa menjadi tempat paling nyaman dan aman untuk bertahan hidup. Mengapa? Pertama, desa memiliki sumber pangan yang lebih mandiri. Masyarakat bisa menanam padi, sayur, buah, bahkan berternak ayam atau ikan di sekitar rumah, teman-teman. Artinya, kebutuhan makanan tidak terlalu bergantung pada impor atau pasar modern. Nah, kedua, lingkungan desa lebih sehat, udara segar, air yang lebih alami, serta jauh dari polusi yang membuat tubuh lebih kuat menghadapi tekanan hidup, teman-teman. Nah, ketiga, solidaritas sosial di desa lebih hangat. Nah, saat krisis, gotong royong, saling tukar hasil kebun, dan rasa kekeluargaan akan menjadi benteng yang sangat kokoh, teman-teman. Selain itu, biaya hidup di desa jauh lebih murah dibandingkan di kota. Energi bisa didapat dari sumber alam seperti kayu bakar atau tenaga surya sederhana, sementara transportasi tidak serumit yang di kota. Nah, hidup di desa juga bisa memberi kedamaian batin karena manusia kembali dekat dengan alam dan nilai hidup yang sederhana. Nah, jika krisis global benar-benar terjadi pada tahun 2030, desa bukan sekedar pilihan, melainkan tempat perlindungan yang terbaik. Kembali ke desa berarti kembali ke akar kehidupan yang sesungguhnya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?